Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, hari kesembuhan, hari yang luar biasa. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, bila Roh Kudus memimpin kami, memberikan damai sejahtera, memberikan hikmat kebijaksanaan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca 2 Samuel 24, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, saudara. Pada hari itu, datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Tema ini, saudara, bantuan yang luar biasa. Ini yang saya mau katakan, bantuan yang keluar dari hati, bantuan yang sukarela untuk banyak orang. Bantuan itu menjadi berkat, saudara. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Daud diperintahkan Tuhan untuk datang kepada Arauna, pemilik tempat pengirikan. Daud diperintahkan Tuhan untuk mendirikan mezbah di sana. Jadi Daud mendapatkan firman Tuhan hari itu, supaya dia bisa bebas dari semua malapetaka, supaya dia bisa bebas dari semua penyakit sampar. Tuhan ingin dia mendirikan mezbah, saudara, sebagai tanda pertobatannya, sebagai tanda bahwa dia berbalik kepada Tuhan, sebagai tanda bahwa dia minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud di 2 Samuel 24 ayat yang ke-19. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Daud langsung pergi, saudara. Inilah Daud, orang yang diberkati Tuhan, orang yang bertobat dari dosanya, orang yang tahu tugas dan panggilannya. Ketika dia bersalah, ketika dia melakukan kesalahan yang fatal, ketika dia membuat Tuhan marah, Tuhan murka, dia pun datang kepada Tuhan, bersujud di bawah kaki Tuhan, dan melakukan semua yang Tuhan katakan. Daud melakukan perintah Tuhan dengan luar biasa, saudara. Di tengah keterpurukannya, di tengah kesedihannya, Daud masih bisa melakukan perintah Tuhan. Inilah berkat Tuhan yang indah hari ini, saudara. Mungkin saat ini kita sedang sedih. Mungkin saat ini kita sedang berduka. Mungkin saat ini kita sedang susah. Mungkin saat ini kita dalam pergumulan yang berat. Percayalah kepada Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun masalah itu bertumpuk-tumpuk, sekalipun beban itu berat, percaya kepada Tuhan. Itu hal yang utama, saudara. Percaya artinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Luar biasa. Jadi orang yang bisa menyenangkan Tuhan dalam segala keadaan, orang itu diberkati Tuhan. Orang itu akan mendapatkan jawaban doa. Orang itu akan mendapatkan berkat. Orang itu akan mendapatkan mujizat, saudara. Yang kedua, yang Daud lakukan di 2 Samuel 24 ayat yang ke-20. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Daud mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Arauna. Luar biasa. Ini saya mau katakan. Sambutan yang luar biasa diberikan Arauna kepada Daud, saudara. Di sini Daud kaget, Daud terkejut, Daud kagum. Ternyata dia mendapatkan penghiburan dari Arauna. Tadi dia baru saja berduka karena begitu banyak orang Israel yang mati karena penyakit sampar. 70.000 orang mati hari itu, saudara. Tetapi ketika melihat Arauna, dia senang, dia bersuka cita. Dia tahu ini jalan Tuhan, ini berkat Tuhan, ini mujizat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan di tengah kesedihan kita, di tengah kedukaan kita, di tengah tekanan yang berat, di tengah masalah yang besar. Ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera,
ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan yang dinyatakan. Bagi orang percaya, bagi orang yang mengandalkannya, bagi orang yang ada di dalam Dia, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera, selalu ada berkat. Untuk itu, tetap di dalam Tuhan, saudara. Sekalipun yang kita alami, sekalipun yang saudara alami begitu menekan, karena Tuhan akan memberikan sukacita, karena Tuhan akan memberikan damai sejahtera, karena Tuhan akan memberikan jawaban doa. Semakin berat tekanannya, semakin besar berkatnya, saudara. Semakin besar bebannya, semakin besar jawaban Tuhan atas kita, jawaban Tuhan atas saudara. Lihat apa yang didapat oleh Daud. Dia mendapatkan sukacita. Dan itu lebih dari semua. Itu membuat hatinya senang, hatinya gembira, hatinya begitu bersuka, saudara. Apa yang dilakukan oleh Araunah menunjukkan bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan menyertai langkahnya. Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan membuka pintu rumah Araunah. Sehingga dikatakan di sini, Araunah sendiri yang datang keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Araunah datang dengan hormat. Araunah datang dengan sopan, dengan pujian. Araunah tahu bahwa di hadapannya ada raja. Di hadapannya ada Daud. Orang yang begitu luar biasa. Orang yang begitu hebat. Orang yang dipilih Tuhan, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, di 2 Samuel 24, ayat yang ke-21. Bertanyalah Araunah, mengapa Tuanku Raja datang kepada hambamu ini? Hambanya ini. Jawab Daud, untuk membeli tempat mendirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mazbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Terjadi diskusi, terjadi pembicaraan yang begitu luar biasa. Araunah bertanya kepada raja, apa maksudnya datang ke tempatnya? Dia begitu terkejut, dia begitu kaget. Jawab Daud luar biasa, saudara. Untuk membeli tempat mendirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mazbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Tambah kaget lagi Araunah, saudara. Ternyata Daud datang untuk membeli tempatnya, tempat pengirikan. Dan tujuannya untuk mendirikan mazbah. Araunah tidak habis pikir. Bagaimana tempat pengirikannya dipilih Daud untuk mendirikan mazbah, untuk didirikan mazbah bagi Tuhan. Bukankah banyak tempat di Israel? Banyak tempat yang bisa dipakai untuk mendirikan mazbah. Tempat yang lebih baik, tempat yang lebih bagus. Mungkin tempat yang lebih strategis, saudara. Araunah menyimpan itu dalam hatinya. Dia tahu, ini rencana Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Inilah saya katakan, saudara, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, orang itu tahu rencana Tuhan. Jadi, tidak sembarangan Tuhan memilih Araunah. Karena dia tahu, orang ini, orang yang baik. Orang ini, orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, orang yang takut Tuhan. Dan orang ini, orang yang mau berkorban. Luar biasa. Tuhan ingatkan kita untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk berkorban untuk pelayanan Tuhan, untuk berkorban untuk semua yang Tuhan rencanakan. Karena orang-orang yang bisa berkorban, orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik, orang itu diberkati Tuhan, orang itu dipilih Tuhan. Araunah menunjukkan hatinya, menunjukkan cintanya, bahkan menunjukkan hidupnya. Luar biasa. Tahukah saudara bahwa pekerjaan Tuhan butuh orang-orang yang berkorban, orang-orang yang mau berkorban, dan orang-orang yang mau mengerjakannya dengan luar biasa. Pelayanan yang saya jalani, pelayanan media, butuh dana yang luar biasa. Dan saya harus bersaksi kepada saudara bahwa tanpa orang-orang yang dipilih Tuhan, yang terbeban, yang baik, yang terbuka hatinya, yang mau mendukung, yang mau mensupport dana, tidak mungkin pekerjaan Tuhan ini ada. Pekerjaan Tuhan ini bisa jalan karena ada orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang mau membantu,
Orang-orang yang mau memberikan yang terbaik, memberikan dananya, saudara. Luar biasa. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk mau terbeban, mau memberikan yang terbaik. Karena ini adalah kesempatan yang luar biasa. Di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan bicara kepada kita. Di situ Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Dan Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. Karena Tuhan tahu, saudara bisa diandalkan, saudara bisa dipercaya. Saudara bisa berkorban. Luar biasa. Sekali lagi dikatakan di sini, saudara, di 2 Samuel 24, ayat yang ke-22. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah Tuanku Raja, mengambil dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja. Arauna berkata pula kepada Raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Wow, luar biasa. Ini yang saya mau katakan, pemberian yang luar biasa, bantuan yang luar biasa. Ketika Arauna tahu tujuan Daud untuk mendirikan mezbah di tempat pengirikannya, dia langsung memberikannya, saudara. Dia langsung spontan memberikannya, nggak mikir lagi. Ada orang, kalau ditanya, dia mikir dulu. Kira-kira kasih apa enggak ya? Kira-kira kasih atau berikan enggak ya? Kan ini tempat bagus sekali. Kan ini tempat luar biasa. Tapi Arauna enggak berpikir lagi, saudara. Dia langsung memberikannya kepada Daud. Bahkan dia mau memberikannya gratis. Ini saya mau katakan, ada orang-orang yang bisa memberikan gratis miliknya untuk dipakai Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk mendirikan rumah ibadah, rumah doa. Bagi Daud untuk mendirikan mezbah doa, saudara, mezbah bakaran, mezbah Tuhan. Ini kan luar biasa. Jadi dari sini kita lihat, orang yang dipilih Tuhan, orang ini mampu memberikan yang terbaik dengan spontan, dengan luar biasa. Bahkan dia memberikan semuanya. Bukan hanya tempat pengirikan itu. Tapi dikatakan di sini, lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja. Wow, luar biasa. Untuk itulah Tuhan gak salah pilih. Tuhan gak salah pilih Arauna orangnya, saudara. Karena Tuhan tahu orang ini bisa dipercaya. Orang ini mau berkorban. Orang ini mau menjadi alat Tuhan. Orang ini mau menjadi berkat. Dan apa yang dikatakan oleh Arauna mengejutkan Daud. Bahkan Arauna berdoa buat dia. Arauna berdoa buat Raja. Dikatakan di sini, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Dari sini juga kita lihat bahwa Tuhan tuh pakai orang yang dekat dia. Orang yang percaya kepadanya, orang yang tinggal di dalam dia. Dan orang yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan kelihatan dari mulutnya. Mulutnya mengeluarkan kata-kata doa, kata-kata berkat, kata-kata mujizat, saudara. Mulut Arauna mengeluarkan doa untuk Daud. Luar biasa. Dia berdoa buat Raja Daud. Dia berdoa buat bangsa Israel. Dia berdoa supaya semua bangsa, semua orang Israel bebas dari penyakit sampar, dari semua masalah besar. Luar biasa, saudara. Jadi, Arauna adalah seorang yang pendoa. Seorang yang berdoa. Seorang pendoa yang luar biasa. Ini saya mau katakan. Tuhan pilih orang yang tepat. Orang yang suka berdoa. Orang yang suka memberkati orang. Bahkan orang yang suka memberikan yang terbaik. Luar biasa. Jawaban Daud dikatakan di sini 2 sampai 24. Ayat yang ke-24, tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.
Sudah itu Daud membeli tempat pengirikan itu dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Daud tidak setuju. Daud ingin membelinya, sekalipun Arauna menolaknya. Daud tetap ingin membelinya. Dikatakan di sini Daud membayar 50 sikal perak. Dan dia pun mendirikan mezbah Tuhan di sana. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia mendirikan mezbah Tuhan di pengirikan Arauna, Tuhan menjawab doanya. Di 2 Samuel 24, ayat yang ke-25. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Wow, luar biasa. Tuhan memberikan jawabannya. Tuhan memberikan mujizatnya. Tuhan menepati janjinya. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Ketika Daud berhasil mendirikan mezbah Tuhan dan korban bakaran di sana, Tuhan menurunkan berkat-Nya. Tuhan menurunkan kasih-Nya. Tuhan mengampuni mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Bahkan Tuhan melepaskan mereka dari semua penyakit sampah. Hari itu, semua orang Israel sembuh. Semua orang Israel bebas. Bahkan semua orang Israel terluput. Luar biasa. Karena ada orang yang mau memberikan yang luar biasa, saudara. Memberikan miliknya, memberikan hatinya. Memberikan tempat pengirikan beserta dengan lembu-lembu, eretan-eretan pengiriknya. Dengan luar biasa. Tuhan turun dan Tuhan menjamah mereka. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan memberikan berkat-Nya. Tuhan memberikan mujizat. Hari ini Tuhan melihat pemberian kita. Tuhan melihat bantuan kita. Tuhan melihat apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin kita mampu melakukannya, mampu memberikannya, bahkan mampu mengerjakannya dengan luar biasa. Dan Tuhan akan menjawab doa. Orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Orang-orang yang bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab dari surga. Dan Tuhan memberikan kasih-Nya, mujizat-Nya, berkat-Nya. Berkat-Nya yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik. Apa yang kami punya, apa yang kami miliki untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai kami menjadi berkat. Pakai kami menjadi saluran berkat. Bahkan pakai kami menjadi alat Tuhan yang hebat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati setiap orang yang mau memberikan yang terbaik. Yang mau mempersembahkan yang terbaik. Yang mau menjadi alat Tuhan. Yang mau menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.